Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gagal mencuri sepeda motor, pelaku babak belur dihakimi warga di Kota Medan. 3 anggota panitia pemilihan Kecamatan Medan Timur divonis 3 bulan penjara dalam kasus penggelembungan suara pada pemilu 2024. Memperingati Hari Waisak, melihat pagoda terbesar yang berada di Brastagi, Kabupaten Karo. Vonis 3 bulan penjara dijatuhkan terhadap 3 anggota panitia pemilihan Kecamatan Medan Timur dalam kasus penggelembungan suara pada pemilu 2024. 3 anggota PPK tersebut mendapat hukuman lebih ringan dari tuntutan 1 tahun yang disampaikan jaksa penuntut umum. Ketiga terdakwa panitia pemilihan Kecamatan Medan Timur disidangkan secara terpisah di ruang sidang Cakra 9, Pengadilan Negeri Medan. Usai divonis 3 bulan penjara, ketiga terdakwa sepakat banding atas putusan 3 bulan penjara serta denda 25 juta rupiah. Dalam pembacaan vonis, Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim menyatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah dalam perkara penggelembungan suara pemilu 2024. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana pada Undang-Undang Pemilu. Kepala Kejaksaan Negeri Medan mengapresiasi putusan hakim. Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhi ketiga terdakwa hukuman 1 tahun penjara. Meski demikian, putusan hakim dinilai timpang, mengingat dampak kerusakan yang ditimbul ketiga terdakwa merusak tatanan demokrasi. Dari tuntutan kami 1 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah, subsidi 4 bulan kurungan. Kalau dibandingkan dengan putusan hakim, masih sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, terhadap putusan yang baru dibacakan tadi, kami sudah mengambil sikap mengajukan upaya hukum banding. Nanti kami harap juga, yang kami harapkan nanti pengadilan tinggi bisa lebih meneliti perkara ini sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan rencana banding yang diajukan jaksa, Hakim Pengadilan Tinggi Negeri diminta mengevaluasi dan meneliti kembali kasus ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Jelang Pilkada Kota Pematang Siantar, pendaftaran di sejumlah partai masih terus berlangsung. Salah satunya di kantor DPC Partai Perindo. Berikut informasi selengkapnya. Bersama untuk mengarungi Pilkada 2024 nanti. Darwin Pohan mendaftarkan diri ke DPC Partai Perindo Kota Pematang Siantar pada Selasa siang. Kedatangannya diterima langsung oleh Ketua Partai DPC Perindo, John Mersilayan. Pendaftaran bacalon telah dibuka sudah sejak hampir seminggu untuk bakal calon yang akan bertarung di Pilkada 2024 untuk posisi Wali Kota Siantar. Harapannya ikut di ajang Pilkada Wali Kota Siantar ini untuk kembali membangkitkan UMKM, olahraga bola, serta membawa investor untuk lapangan pekerjaan bagi warga Siantar. Bahwa teman dekat saya itu adalah Ahmad Buto. Sampai dia meninggal saya ikut antarkan ke Tahu. Jadi artinya Perindo ini bagi saya begitu dekat. Makanya saya berharap Perindo ini bisa salah satu mengantar saya nanti ke KPU menjadi Wali Kota Pematang Siantar 2024-2029. Wali Kota pertama kali yang secara resmi mendaftarkan ke Perindo. Kami sangat apresiasi itu, kehadiran Pak Pohan secara langsung beserta timnya juga. Setelah mendengarkan visi-visi dari Pak Darwin Pohan tadi untuk kepentingan khalayak ramai di Kota Pematang Siantar, saya pikir kita harus mendukung penuh. Tetapi kembali lagi bahwa untuk keputusan nanti kita akan menunggu arahan dari DPW Sumatera Utara. Menyambut baik hadirnya bakal calon wali kota Siantar, Darwin Pohan untuk menjadikan Perindo salah satu kapal menuju Pilkada, namun semua tergantung dari DPW dan DPP Perindo. Yan Asmara melaporkan dari Pemantang Siantar.
Memperingati Hari Waisak yang jatuh pada hari ini, kami ajak Anda melihat pagoda terbesar yang berada di Brastagi, Kabupaten Karo. Namanya Taman Alam Lumbini. Tempat ibadah umat Buddha itu nyaris serupa dengan pagoda di Myanmar. Berada di Brastagi, Kabupaten Karo, terdapat tempat ibadah umat Buddha Taman Alam Lumbini. Bangunan ini memang mirip dengan pagoda terbesar dunia yang terletak di Myanmar, Pagoda Swedagon. Butuh waktu 3 tahun untuk membangun Taman Alam Lumbini. Saat diresmikan pada 30 Oktober 2010, ada 1.250 biksu hadir dari 24 negara. Kehadiran para biksu ini memecahkan rekor muri kategori puja bakti atau kebaktian yang didatangi biksu paling banyak di tanah air. Pemilihan nama Lumbini juga bukan tanpa sebab. Lumbini merupakan tempat kelahiran Sang Buddha Siddhartha Gautama di Nepal. Dari kejauhan, bangunan ini memang sangat indah. Warna emas yang beradu dengan keindahan alam Brastagi membuat Taman Alam Lumbini menjadi pusat perhatian. Warna emas pada bangunan adalah cat khusus yang didatangkan dari Myanmar. Bahkan ukiran pada bangunan adalah hasil cetakan yang juga datang dari negeri tanah emas. Di puncak pagoda terdapat puluhan lonceng yang berbunyi jika angin bertiup. Layaknya bangunan Buddha pada umumnya, terdapat pilar Asoka serta bendera Buddhis berwarna biru, kuning, merah, putih, jingga, dan campuran 4 warna pertama. Warna bendera ini melambangkan aura Buddha yang terpancar dari tubuhnya. Lalu seperti apa rupa di dalam bangunan ini? Saat masuk ke ruang ibadah, langsung disambut dengan pintu kayu ukiran berukuran besar. Pintu ini terdapat di 4 sisi gedung dan didatangkan langsung dari Myanmar. Ukirannya halus, membuat mata terpanah melihat keindahan ukiran kayu ini. Saya disambut Eng Sumau, salah satu pengurus di Taman Alam Lumbini. Ia mengatakan tempat ini dibangun oleh master dari Myanmar yang melihat Brastagi jadi tempat yang cocok untuk dibangun tempat ibadah yang menyerupai pagoda di Myanmar. Oh, itu cerita dulu itu dari ada master dari Myanmar, mungkin ada kenalan dari master Myanmar datang ke sini jalan-jalan. Jadi mungkin dia nampak tempat ini bagus untuk bangun pagodanya di sini, replika pagoda Swedagon. Spesifiknya bangunan cuman ya, itu kan kalau di Myanmar itu lebih besar ya. Namanya bangunan yang pagoda gitu kan belum ada di Indonesia ini. Nah, ini yang pertama di sini. Jadi hawanya sejuk situ ya, datang sini pun ya adem-adem untuk enak. Di dalam tempat ibadah kita bisa menemukan 36 ukiran kayu dari Myanmar yang bercerita tentang perjalanan kehidupan Buddha. Sayangnya ukiran-ukiran ini belum terpasang di dinding bangunan. Adapun 4 patung pemberian 4 jenderal dari Myanmar. Keempatnya diletakkan di 4 sudut bangunan. Seluruh patung memiliki bentuk yang serupa dilengkapi dengan kain pembungkus yang merupakan representasi dari pakaian Buddha. Meski terlihat berkilau dari emas, patung Buddha terbuat dari kayu yang dipahat lalu dicat dengan bubuk emas. Di tengah bangunan ada 4 patung Buddha yang menghadap ke 4 arah. Masing-masing patung memiliki gerakan tangan yang berbeda-beda. Gautama Buddha, Farada, Mudra, yang bermakna pemberian berkah atau welas kasih, semoga harapan umat terpenuhi. Lalu Dhamma Caka Mudra yang bermakna Buddha memberikan khotbah Dharma pertama kepada 5 biku pertama yang merupakan berkah utama yang tak ternilai. Bumi Pasa Mudra bermakna pencerahan Buddha di bawah pohon Bodhi saat Buddha memanggil bumi jadi saksi keberhasilan mengatasi penghala dari Mara saat meditasi. Terakhir Jana Mudra, mudra yang menunjukkan Buddha yang meditasi memiliki pikiran yang paling murni dan saat itu pengetahuannya paling cerdas dan tanpa batas. Hal ini menunjukkan meditasi adalah hal penting dalam agama Buddha. Ada sejumlah kegiatan rutin yang dilakukan dan dalam momen tertentu tempat ibadah ini mampu menampung hingga 5.000 orang. Kegiatan itu rutin itu ada tiap
malam Rabu ada yang datang gitu baca-baca berita di sini. Ada kegiatan nanti Waisak, ada kegiatan nanti Ulambana, Katina, tuh. Salah satu kegiatan rutin adalah pemasangan pelita yang dilakukan setahun sekali saat perayaan Imlek. Dalam pelita berisi harapan dari umat Buddha untuk 1 tahun ke depan. Selain pelita, ada juga pohon harapan. Tak hanya umat Buddha, warga yang datang berkunjung ke Taman Alam Lumbini juga bisa menulis harapan mereka. Saya pun tak mau ketinggalan untuk ikut menggantungkan harapan di pohon ini. Semoga bisa kembali ke sini. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Kabupaten Karo. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.